udah sedikit merasa lega karena stigma-stigma terhadap Oda dan Ada itu sudah mulai luntur ya. Kalau dulu tuh benar-benar kayak dia tuh penyakit kutukan, sekarang kan sudah mulai ini bergeser gitu. Tetapi ada hal lain yang kita terlupa gitu, bahwa penyakit-penyakit akibat perilaku seksual yang menyimpang, kemudian tidak memahami dampak-dampaknya, ini yang membuat ada hal-hal lain selain AIDS tadi itu bisa terjadi gitu. Jadi aku rasa itu aja, mungkin nanti Dimas akan melanjutkan ya. Terima kasih untuk Kak Diana yang membuka celah pikiran kita lebih lebar sedikit. Nah, coba kita tadi ada tadi kutipan yang aku ambil dari Kak Diana. Kira-kira bahwa penyepelean pikiran kita tentang tentang penyakit yang menular atau penyakit kelamin itu lebih rendah ketimbang kita memikirkan resiko kehamilan, karena kehamilan seperti dianggap sebagai sebuah bencana gitu, ketimbang penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa merusak tubuh, yang bisa mengganggu keturunan bahkan ya. Nah, jadi kalau ya Kak, menularkan ke orang lain, bahkan bisa jadi banyak korbannya gitu ya. Nah, jadi kalau dari teman-teman sendiri ada lagi nggak sih yang mau membagi pengalaman? Kak Sri, oke. Oh, ini satu-satu nih sepertinya nih. Oke, ada Bang Ju Hendri masih membaca. Oh, nggak apa-apa. Oke, Dimas, akhirnya ya kan. Oke, baik. Dimas bisa antarkan dulu ke Kak Sri, baru nanti Dimas sambung. Ini mungkin menyambung apa yang dikatakan Teddy tadi ya. Kalau bicara relasi seksual, sering sekali kita terjebak pada sudut pandang laki-laki dan perempuan. Padahal masing-masing ini menyimpan kutuk dan takdirnya masing-masing. Dalam relasi hubungan seksual, sebenarnya yang paling sering dilecehkan itu laki-laki. Kenapa? Dalam relasi hubungan seksual, laki-laki dan perempuan, dalam konteks gender perempuan dan laki-laki, bukan keberagaman ya. Perempuan itu sifatnya menerima. Lelaki itu sifatnya kerja keras. Dalam relasi hubungan ini, sebenarnya ada banyak perkosaan-perkosaan sosial dalam tanda kutip, ketika misalnya ada stigma-stigma kalau yang normal itu sekian lama baru cerot gitu. Kalau seperti ini itu ejakulasi dini. Kalau seperti ini itu impoten. Itu dari mana stigma-stigma itu datang? Dan kemudian kita terjerembab di situ semakin dalam. Sehingga kalau kita mau lakukan semacam satu uji coba misalnya, atau katakanlah wawancara, berapa persen sih sebenarnya laki-laki yang percaya diri dengan kejantanannya akibat stigma-stigma sosial ini? Bahwa ketika berhubungan seksual harus sekian kali seminggu, harus sekian kali sebulan, sekian lama, pemanasan sekian, itu kan gila gitu. Dan itu menjadi perangkap-perangkap yang membuat mereka tidak percaya diri, terus muncullah fenomena Maerot dan segala macam itu gitu. Nah, ini juga menjadi satu konteks yang harus dibicarakan juga di dalam pembicaraan tentang seks. Sehingga tidak melakukan satu generalisasi. Ilmu seksologi ini juga menjadi satu ilmu yang bahaya juga begitu. Karena tidak sama itu kan begitu. Nah, dan saya kebetulan banyak mengobservasi laki-laki sekarang yang berusia 60 tahun ke atas. Dan permasalahan mereka sama semua. Mereka mengalami krisis percaya diri karena barangnya tidak bisa tegak lagi. Nah, ini juga menjadi persoalan begitu. Nah, sementara kalau perempuan, dia mengalami menopause, itu tidak sampai mengakibatkan hilang percaya diri. Nah, ini kan menjadi persoalan. Persoalan bahwa jadi saya melihat bukan semata-mata
perempuan yang disudutkan oleh stigma-stigma sosial ini. Kita juga harus melihat bahwa ada persoalan laki-laki juga di sini. Begitu. Mungkin itu untuk memantik ya diskusi kita lebih lanjut. Terima kasih. Oke. Iya, oke, makasih ya Kak ya. Jadi ada beberapa yang aku bisa jadikan poin ya dari tadi tanggapan Kakak. Pertama tuh mengenai stigma yang bikin laki-laki jadi kayak kurang percaya diri gitu ya. Contohnya kayak durasi gitu kan, terus ketahanan dan berapa lama semestinya bercinta gitu, seperti itu ya. Nah itu kalau kita ngomongin stigma Kak, itu balik lagi ke edukasi seks seperti itu. Jadi stigma itu kan datang dari pandangan itu kan datang dari kurangnya pemahaman mengenai informasi seks kan. Jadi kalau menurut aku sih itu dulu sih yang dibenerin. Kalau misalnya itu dibenerin, ya stigma itu bakalan luntur dengan sendirinya sih, seperti itu. Kemudian kalau mengenai yang Kakak bilang laki-laki itu kerja keras dan perempuan itu menerima, tapi sebenarnya kalau menurut pandangan aku sih mungkin kita pernah dengar ya kalau laki-laki itu orgasmenya gampang gitu ya, tapi kalau perempuan itu ya dia nerima, tapi kan belum tentu dia merasakan enak kan, dia nerima tapi dia belum tentu bisa mendapatkan orgasme kan. Itu satu sih. Jadi aku kurang ini sih sepaham sih soal laki-laki itu kerja keras dan perempuan menerima, itu kurang terlalu itu aku nggak sepaham. Kemudian juga mengenai laki-laki pikirannya itu berpusat kepada pemanasan berapa lama gini-gini, bener nggak? Tapi memang pada kenyataannya foreplay itu sangat penting gitu, karena ketika langsung penetrasi bukan cuman ceweknya aja yang sakit tapi cowoknya juga sakit. Jadi itu memang bagian dari ritual untuk ini sih sebelum penetrasi, seperti itu sih. Dan keseluruhannya ini adalah memang kita harus kembali lagi mendapatkan edukasi yang benar mengenai seks sih. Jadi seks itu bukan cuma sekedar penetrasi aja, tapi memang ada tahapan-tahapannya sampai akhirnya mendapatkan orgasme gitu, baik pada laki-laki dan perempuan sih, seperti itu. Terima kasih. Oke, selamat malam, aku Dimasan. Aku cuma mau cerita tentang apa yang terjadi di lingkunganku, di sekolahku gitu kan. Bahwa aku kelas 3 SMA. Hari ini gitu kan, aku melihat bahwa edukasi seks di sekolah, di lingkungan remaja itu betul-betul tidak ada gitu kan Kak. Maka hubungan seksual itu bukan berdasarkan konsen gitu. Dia hanya karena ajakan yang terus menerus gitu kan. Nah, aku melihat juga bahwa perempuan sekarang gitu, bukan sekarang gimana ya, remaja hari ini lah, kita kan kurang edukasi tentang seks gitu. Jadi mereka nggak tahu sebab akibat dari apa yang mereka lakukan gitu. Nah, harusnya aku berpikir bahwa sekolah hari ini, pendidikan hari ini harus juga memasukkan edukasi ini gitu kan. Harus juga diajarkan di sekolah. Nah, kami belajar di sekolah, kami juga tidak belajar organ secara mendalam. Kami juga tidak kenal organ-organ kami secara utuh. Maksudnya kami betul-betul paham tentang apa-apa saja yang ada di tubuh kami. Kami tidak belajar itu. Aku belajar itu dari luar, tidak dari pendidikan. Itu aja sih. Terima kasih. Menarik sekali. Mungkin bisa ditanggapin oleh Kak Anggi sih langsung. Mungkin aku menyatukan beberapa pertanyaan aja ya. Pertama mungkin aku mau menanggapi ke Sri gitu ya, ke Kak Sri. Artinya gini, sepakat dengan yang dibilang Esther bahwa laki-laki terkait standar ya, apa harus melakukan hubungan seksual itu, kalau yang disebut perkasa dia mungkin seminggu 7 kali gitu ya, atau standar penyebutan misalkan kalau dia tidak sanggup sekian ini dia namanya ejakulasi dini dan sebagainya. Aku sepakat bahwa kalau kita sudah memahami edukasi seks dengan baik itu nggak ada lagi gitu, stigma-stigma yang itu tidak bakal muncul. Itu kenapa muncul? Karena kembali lagi ke
ini ya ke pertumbuhan industri kita yang luar biasa. Kalau kaitannya ya industri kapitalis gitu ya, yang menginginkan sampai urusan seks saja mereka bisa masuk menjual produk-produknya. Nah itu kenapa mungkin kalau kita menyadari kenapa obat kuat itu bisa jadi booming ke lelaki, dan lelaki merasa kalau dia sudah minum itu dia bisa mungkin apa ya, penisnya bisa tegang sampai berapa lama gitu, dia bisa melakukan hubungan seks berapa kali dalam berapa menit misalkan, sampai sebegitu. Dan dia juga sampai kenapa misalkan kita pernah baca ada berita yang menyebut bahwa ada laki-laki yang oper dosis obat kuat sampai itunya nenggang terus gitu kan. Nah ini kenapa terjadi? Karena tidak ada pendidikan seks itu, baliknya ke situ gitu kan. Kenapa orang mau dibodoh-bodohi untuk pergi ke Maerot gitu? Kenapa dia tidak percaya diri? Nah ini siapa yang bentuk kalau tidak sistem dari ya udah antah berantah inilah ya kan gitu. Nah kalau tidak ada industri yang mencetak obat-obat yang begitu gitu kan, kalau tidak ada pikiran untuk mencari keuntungan sampai hubungan seks kita pun harus diurusi gitu kan. Ya aku pikir laki-laki dia dengan mungkin tidak sampai 5 menit dia sudah merasa perkasa lah kalau memang dia, atau kalau memang seks edukasinya sudah dapat ya, tidak ada yang kata perkasa lagi, tidak ada yang kata lagi terpuaskan gitu ya, sama-sama memuaskan kan itu ya, sama-sama terpuaskan dan sama-sama memuaskan kan inti hubungan seks itu bagiku ya sebenarnya itu kan gitu. Artinya suatu saat perempuan juga bisa memuaskan si laki-laki loh, ketika misalkan dia berada on the top ya kan gitu kan, ketika misalkan si